Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 30 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari Sabtu ini, kita akan coba membahas 10 saham yang diborong asing sepanjang bulan Juli. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin IHSG closing bertepatan tanggal 29 Juli dan pada hari Senin perdagangan besok IHSG akan masuk untuk bulan Agustus. Jadi kita bisa cek sepanjang satu bulan ini asing belanja apa. Di sini ada beberapa saham yang akan kita bahas. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah Telkom. Telkom sendiri sepanjang bulan Juli dari tanggal 1 Juli sampai 30 Juli atau yang terakhir perdagangan kemarin tanggal 29, asing belanja 671,288 miliar. Kita akan lihat chart dari saham Telkom. Seperti yang bisa kita lihat bahwa saham Telkom sudah 2 hari ini posisinya adalah merah. Bertepatan dengan area support di kisaran area 4260 sampai 4190. Memang ini adalah area breakout ya teman-teman, di mana sebelumnya adalah area resisten dan juga area gap sampai pada area yang ada di sini 4260 atau 4240 area gap, kemudian sudah di breakout dan 2 hari terakhir mengalami koreksi dengan volume yang lumayan. Kita harap area support 1 di 4260 sampai 4190 dapat menahan penurunan Telkom. Kalau misalnya Telkom menjebol area support 4190, maka ada potensi untuk mengetes area 4000 lagi, di mana area 4000 ini cukup kuat ya teman-teman. Beberapa kali dites area 4000-nya berhasil terjaga, 4040 sampai 3940. Untuk area resisten bisa kita lihat setelah breakout dari 4230, resisten berikutnya akan menguji area 4390. Dan kalau misalnya saham Telkom melanjutkan kenaikan setelah 2 hari tertahan menuju area resisten di kisaran area 4390, lalu mengalami koreksi, maka ada potensi membentuk inverted head and shoulders ya teman-teman. Baik koreksinya sampai area support 1 ataupun support 2. Jadi kita menanti apakah Telkom akan mampu melanjutkan kenaikan menuju area resisten atau akan mengalami koreksi. Untuk teman-teman silahkan diperhatikan area support dan resisten dari saham Telkom. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham AMRT. Sepanjang bulan Juli dibeli asing 476,6 miliar. Kita akan cek chart dari saham AMRT. AMRT ini sudah breakout dari trend line-nya teman-teman. Dan pada perdagangan terakhir ditutup melemah 0,53%. Posisinya saat ini inside bar ya teman-teman, karena berada di dalam dari candle hari sebelumnya. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 1830 sampai 1775. Dan untuk area support 2-nya bisa gunakan area 1705 sampai 1615. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di sini di kisaran 1430 sampai area high yang ada di sekitaran 2090, bisa kita lihat bahwa area support yang ada adalah area yang bertepatan dengan area golden ratio, baik itu di 38,2 ataupun di 61,8. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham AMRT menarik dan mau buy on weakness, boleh tunggu di kisaran area support di sekitar sini. Ini udah 1 kali dites setelah waktu itu breakdown ke bawah. Apakah akan tes sekali lagi atau malah melanjutkan koreksinya ke bawah? Silahkan diperhatikan ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA. Sepanjang bulan Juli dibeli asing 467,371 miliar. Kita akan cek chart dari saham PTBA.
PTBA pada perdagangan kemarin ditutup positif 0,7%, akan berusaha untuk menyelesaikan area target dari double bottomnya ya teman-teman, dengan area resisten terdekat di 4.630. Seperti yang kita tahu juga bahwa di sepanjang ini ada gap yang akan berusaha untuk ditutup dari 4540 sampai area tertinggi kemarin di kisaran 4350. Jadi masih ada upside yang lumayan sampai saham PTBA dapat menutup semua gapnya. Untuk area support terdekat bisa kita lihat di area neckline dari double bottomnya di 4170 sampai 4060 ya teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa saham PTBA setelah breakout with volume belum mengalami koreksi sampai ke area neckline ataupun retest dari neckline-nya. Maka dari itu kalau sampai retest ke area 4170 sampai 4060, maka ini menjadi kesempatan yang cukup menarik untuk bisa trading di saham PTBA. Kalau 4060-nya jebol, coba diperhatikan angka psikologis di 4000. Kiranya area 4000 dapat menahan penurunan dari saham PTBA ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham UNTR. Sepanjang bulan Juli dibeli asing 351,786 miliar. Saham UNTR ini memiliki chart yang cukup bagus. Pada perdagangan terakhir, candlenya memang kurang bagus. Setelah kena area resisten di 33.400, closingnya ke bawah. Lebih rendah dari area opennya ya teman-teman. Selain itu juga saham UNTR membuat gap yang cukup besar. Jadi ada potensi untuk saham UNTR akan turun dulu ke area support terdekat, baik itu di kisaran area gapnya akan ditutup di 31.575 ataupun dapat turun sampai area sekitaran 30.000 ya teman-teman. Untuk area target kenaikan dari inverted head and shoulders-nya masih ada potensi sampai ke 34.000. Jadi sebenarnya kurang lebih sudah tercapai. Jadi area support terdekat 31.575-an, bisa spare sampai 31.250, ataupun di area support 2 di kisaran area 30.000 sampai 29.500 ya teman-teman. Jadi kalau koreksi sampai ke sini masih cukup menarik untuk UNTR. Silahkan diperhatikan area support dan resistennya untuk saham UNTR. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Adro yang dibeli asing 312,920M sepanjang bulan Juli. Kita akan cek chart dari saham Adro. Pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi 0,91%. Ada potensi saham Adro akan mengalami koreksi, walaupun ada potensi juga untuk menutup area gap karena gapnya sedikit lagi tertutup di area 3.430. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa area sekarang ini sebenarnya adalah area resisten juga dari saham Adro di kisaran area 3.300 ya teman-teman. 3.330 ini sudah dua kali dites tidak bisa tembus seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini juga area sebelumnya adalah area support yang kemudian jebol dan ini sekarang potensinya menjadi area resisten. Jadi kalau Adro melanjutkan kenaikan akan berusaha tutup gap di area 3.430, atau kalau Adro mengalami koreksi ada potensi saham Adro akan turun sampai area 3.050 ataupun di kisaran 2.930 ya teman-teman. Di area sini
Atau kalau misalnya support 2-nya, kita bisa gunakan area low yang ada di bawah di kisaran area 2690 sampai 2610. Karena bisa kita lihat di sini cukup kuat. Ini ada 1, lalu di sebelahnya ada 2. Lalu berikutnya ada 3 waktu mengalami koreksi besar dari HSG. Dan berikutnya ada 4 di sini. Jadi kita harap area support 1 ataupun support 2 dapat menahan penurunan dari saham Adro. Saham berikutnya akan kita bahas hari ini adalah Unilever yang sepanjang bulan Juli dibeli asing 277,278 miliar. Unilever ini beberapa hari terakhir pergerakannya kurang bagus karena berhasil menjebol area support dari sideways-nya di kisaran support 4.600. Sudah berhasil dijebol dan ada potensi untuk menguji area support yang ada di bawahnya, yaitu di kisaran area 4.430 sampai 4.300. Kita akan tuliskan di sini untuk area support satunya dari Unilever 4.430 sampai 4.300 untuk area support satunya, bertepatan dengan area Fibonacci 38,2. Ataupun area support 2-nya teman-teman bisa gunakan area 4000 sebagai angka psikologis sekaligus juga Fibonacci 61,8. Kalau teman-teman mau cicil, maka cicilah dekat-dekat area support karena bisa kita lihat bahwa volume beberapa hari terakhir lumayan besar. Jadi jangan berusaha menangkap pisau jatuh, karena kita nggak tahu akan benar-benar terpantul tuh di support yang keberapa teman-teman. Jadi silakan diperhatikan area support 1 ataupun support 2 dari saham Unilever karena pergerakannya lagi kurang bagus karena berhasil menjebol area sideways-nya di kisaran 4.600. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah ICBP yang dibeli asing 183,981 miliar. ICBP ini pergerakannya hampir sama dengan Unilever, sedang kurang baik. Bisa kita lihat bahwa hari terakhir mengalami koreksi 1,67% dengan volume yang luar biasa. Bisa kita lihat di bawah sini ya teman-teman bahwa volume 2-3 hari terakhir cukup besar untuk saham ICBP. Apakah asing sudah mulai distribusi untuk saham ICBP? Kalau dari chart yang tergambar, sebenarnya ada sebuah pola penurunan bagi saham ICBP yang sudah terkonfirmasi, yaitu double top dengan neckline di 8975. Double topnya itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah top yang pertama sampai area high di kisaran 9650. Lalu ini adalah top yang kedua. Kita akan coba ukur target penurunan dari saham ICBP. Dari high yang ada di atas sampai area low di neckline-nya. Lalu kita copy paste. Ada peluang saham ICBP akan bisa menjebol area support 1 dan menuju ke area support 2 ya teman-teman. Support 1 saham ICBP sendiri berada di kisaran area 8675 sampai 8900 ya teman-teman. Kita akan tuliskan di sini 8900. Support 8900 sampai area
8.675. Lalu untuk area support 2 dari saham ICBP, jika saham ICBP mengalami penurunan lanjutan dan berusaha menyelesaikan target dari double topnya, maka ada potensi untuk turun sampai kisaran area. Target penurunannya sendiri itu di 8350 ya teman-teman, tapi untuk area supportnya kita akan tuliskan sekalian. 8350 sampai area 8100. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham ICBP menarik ataupun mau invest, boleh coba diperhatikan area support yang ada. Posisinya sekarang berdekatan dengan area support 1 di 8.900 sampai 8.675. Tapi untuk target penurunan dari double topnya akan menuju ke area 8.350 ataupun bisa sampai 8.100. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sampai area high yang ada di atas, ya, area supportnya memang bertepatan dengan area golden ratio, baik itu 38,2 ataupun 61,8. Jadi kita harap area support 1 ataupun support 2 dapat menahan penurunan dari ICBP. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Avia yang dibeli asing sebesar 177,2 miliar sepanjang bulan Juli. Kita akan cek chart dari saham Avia. Saham Avia ini beberapa waktu terakhir memang mengalami koreksi setelah membentuk pola double bottom dan breakout. Untuk area neckline-nya sendiri berada di 845 dan beberapa hari terakhir sudah tersentuh ketika mengalami koreksi. Kita bisa lihat area neckline-nya dari 845 sampai 820. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau beli saham Avia udah cukup murah. Bukan cukup murah tapi sudah cukup dekat dengan area supportnya. Karena supportnya sudah disentuh di kisaran 845 sampai 820. Support sekaligus neckline dari double bottomnya ya teman-teman. Kita bisa lihat juga bahwa koreksinya tuh sebenarnya low volume. Jadi ada potensi bisa bertahan di atas area support. Kalau misalnya bisa bertahan dari area support, ada potensi menguji area resisten lagi di kisaran area sini sekitar 900. Dan kita harap area support sekarang di 845 di neckline ataupun sampai area 820 dapat menahan saham Avia. Lalu untuk target double bottomnya sendiri sebenarnya kita akan ukur dari low yang ada di bawah kisaran area 685 sampai ke area neckline, lalu kita copy paste dan letakkan di area breakoutnya. Apakah sudah tercapai? Sepertinya belum. Ada potensi untuk naik sampai kisaran area 1000 ya teman-teman. Atau bisa menciptakan harga tertinggi yang baru karena saham Avia ini baru IPO. Dan harga tertinggi sebelumnya di kisaran 970. Untuk teman-teman yang merasa saham Avia menarik, silahkan diperhatikan area supportnya, baik itu di 845 sampai 820 dan area resistennya di kisaran 900. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Tebik, dibeli asing 175,633 miliar. Saham Tebik ini bisa kita lihat sebenarnya sideways yang cukup panjang. Dan 3 hari terakhir dari volume sebenarnya cukup besar-besar dan kita akan coba cari area support terdekat dari saham Tebik. Posisinya saat ini sebenarnya berada di area support ya teman-teman di 3070.
Kita bisa spare sampai area 3000 sebagai salah satu angka psikologis dari saham Tebik. Kita akan garis dulu dari sini. Angka closing kemarin sampai area 3000. Ini bisa menjadi angka psikologis dari saham Tebik. Lalu untuk area support 2-nya, teman-teman bisa gunakan area yang ada di bawahnya. Kita akan pakai line chart untuk membantu kita mencari area support berikutnya. Kita bisa gunakan area yang ada di bawahnya di sekitar 2950 sampai area 2900. Kita ambil angka bulatnya untuk membantu kita menentukan area support dari Tebik. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Tebik ini menarik, silahkan diperhatikan baik di 2900 sebagai area support 2 ataupun bisa gunakan area support satunya di kisaran area 3000 ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara garis besar, sebenarnya saham Tebik ini posisinya adalah sideways yang lebar sepanjang 2022 atau bahkan dari pertengahan 2021. Ya dari kisaran Juli itu sebenarnya posisinya ya sideways aja begini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham Tebik menarik, silahkan diperhatikan dengan support di area 3000 ataupun di 2900. Kalau ternyata 2900 jebol, maka ada potensi lagi menguji area low-nya di kisaran sini ya teman-teman, 2750 sampai 2670. Resistennya tentu kita akan lihat apakah Tebik dapat breakout dari 3260 karena sudah 2 kali ataupun sudah beberapa kali di area resisten gagal di breakout. Saham terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah GoTo, Gojek Tokopedia, yang dibeli asing sebanyak 108 miliar sepanjang bulan Juli. Kita akan lihat chart dari saham GoTo. Saham GoTo pada perdagangan hari terakhir ditutup koreksi sebesar 3,27%, berdekatan dengan area supportnya teman-teman di kisaran 302 sampai 292. Untuk resistennya masih sama seperti analisa kita yang kemarin di 336 dan posisinya saat ini adalah downtrend. Kalau bisa ke area 336 maka ada potensi juga untuk ngetes area trend line dari GoTo ya teman-teman. Silahkan diperhatikan untuk support dari GoTo, kita harap 302.292 ini sebagai angka psikologis dari 300 dapat menahan penurunan dari saham GoTo. Jadi total pada kesempatan ini kita ada bahas kurang lebih 10 saham baik dari GoTo, Tebik, Avia, ICBP, Unilever, Adro, UNTR, PTBA, AMRT, dan Telkom. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip aja. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.